kabar nih kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, aku mau tahu dong gimana nih yang udah nonton videonya? Seru nggak? Relate nggak? Oh my god, aku banget! Nah, di episode ini kita datang lagi untuk ngebahas hal yang beda dari yang kemarin. Kita akan bahas Oke. Kita akan bahas relationship with myself. Nah, buat kalian pernah nggak sih merasa kayak kan relationship with myself tuh apa ya? Mungkin terdengarnya kayak jamak gitu. Misalnya kayak apa sih? Emangnya apa gitu? Emang dalam kehidupan diri pribadi ini ada apa? Ada apa? Hey, friend. Pernahkah kalian merasakan kayak sebenarnya ini salah nggak sih? Atau orang ini tuh ternyata kok aku begini? Nah, itulah kita akan bahas di situ, friend. Nah, kan kalau sering banget ya, apalagi kita berteman tuh tidak hanya dalam satu kufu, kita banyak dari kufu ke kufu, betul ya? Betul. Sekolah, kuliah, kantor, dengan banyak dinamikanya di rumahnya juga. Betul, kayak begitupun kayak teman-teman semua, ini kita juga reaksi kita terhadap diri kita, terhadap orang lain, itu kan jadi kayak, duh, si Ika kok kayak gini? Apa bener ya apa yang katakan Ika padaku? Nah, itu kan sering ya, bener gak sih? Jadi negatif thinking gitu ya, Bener gitu, kayak overthinking, negative thinking kayak gitu, kayak think kayak gitu, kayak hey, kita akan bahas, friend. Yes, kita bahas. Karena nggak sedikit orang-orang yang kayak merasa kayak contoh ya, saat kalau aku tuh misal terjadi ada sesuatu hal yang mengagetkan, mengejutkan, itu tuh kadang ada sedikit rasa ekspektasi dalam diriku kayak kok kayak gini sih? Loh, bukannya udah di plan sedemikian rupa, ini kan nggak kayak gini. Nah, pernah nggak sih kayak gitu ya nggak sih? Sering, sering banget lah. Kayaknya ini jauh deh dari plan gue, tapi kok kayak gini? Yes, Muncul betul. kekecewaan, friend, di situ. Jadi kayak, aduh, ini gimana gitu. Dan itu kasusnya terjadi ketika saat aku sebenarnya bukan di plan sih ya, tapi kayak saat itu orang tuaku meninggal, terus itu kayak bener-bener gitu. Itu jadi kayak plan kamu semuanya tuh kayak iya benar planku ke depan gimana apa segala macam gitu, kayak ini gimana pokoknya kayak gitu kan. Terus kayak emang kayaknya sih beda-beda ya orang mengaccept tuh kejadian gitu ya, suatu terlebih yang tidak kita kontrol gitu kan. Jadi kayak gimana ya, maksudnya tuh itu tuh reaksi tubuh yang memang sebenarnya juga nggak bisa kalian tahan-tahan gitu. Saat itu juga aku tahu itu ya, of course ya, menangis, kecewa sih, bukan kecewa tapi ya kecewa sama diri sendiri ya saat itu. Sedih banget ya iya kayak pokoknya perasaannya tuh aneh lah gitu saat itu. Betul. Terus udah kayak gitu kayak itu sembuhnya tuh dengan aku nanya sama diriku sendiri, kayak ngobrol, kayaknya Vin kamu kalau kayak gini terus kayaknya nggak bisa kayak gitu. Itu sih banyak ngobrol sama diri sendiri ya nggak sih, kayak karena kan saat itu ya aku posisinya orang lain ngomong kayak ikhlas yang terbaik, itu terima kasih, itu menguatkan. Tapi saat itu aku belum bisa menerima itu nggak sih? Iya, healingnya tuh bukan kata-kata itu, iya benar itu. Healingnya tuh ya dengan diri sendiri juga, dengan aku mengajak diriku untuk kayak, Vin, kalau kamu kayak gini terus, ayah sedih loh. Kalau kamu kayak gini terus, kayaknya hidup kamu juga tidak akan menemukan hikmah-hikmah di yang lainnya gitu. Karena aku tuh selalu percaya kayak gini. Di saat ada sesuatu hal yang terjadi sama hidup kita yang unpredictable, terus kita masih, itu tidak salah ya, kita masih ada di dalam hal itu dengan kayak masih berada di emosi yang sedih, kecewa dan lain sebagainya. Itu tuh kita belum bisa menemukan hikmahnya, kita belum bisa menemukan kayak oh iya ya dengan kejadian ini kita kayak gini. Nah, saat itu aku bilang dengan diriku sendiri kayak gitu, kayak Vin, kalau kamu terus ada di sini, terus kamu nangis, terus kamu tidak mengikhlaskan hal-hal yang sudah terjadi, kamu tidak akan menemukan hal yang baik. Karena kan kalau di agama kita yang kita percaya itu kan pasti kan Tuhan kita mengambil sesuatu yang dari kita itu tidak cuma-cuma, pasti kan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, saat itu yang terjadi dalam diriku yang lebih baiknya adalah mentalku, hatiku, pikiranku lebih luas, lebih baik, lebih wise kayak gitu. Jadi
ketika aku sudah selesai dengan emosiku, sudah selesai dengan oh iya ya kejadian ini terjadi karena ini karena itu, dampaknya ke aku ternyata memang itu in the good way ya, karena aku jadi lebih kuat, aku lebih kayak jadi iya ya betul, orang tua aja bisa pergi dari kita gitu, maksudnya yang dari zigot gitu. Dari dalam perut sampai kita udah gede gitu kan, ternyata ada yang bisa meninggalkan gitu. Jadi kayak memang semua ini tidak ada yang selalu bisa bersama selain diri sendiri, makanya pentingnya friend, dekat dengan diri sendiri, friend harus self love, exactly bro, gitu. Harus cinta dengan diri sendiri, kalian tuh sayangi diri kalian dulu sebelum menyayangi orang lain. Nah, itu dia garis bawah underline friend bahasanya ya gitu. Jadi saat itu ternyata memang setelah itu juga karena beda-beda kali ya orang, maksudnya healingnya tuh kan nggak bisa ya, mungkin kalau terjadi di Ika mungkin bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin terjadi di Mea mungkin juga berpuluh-puluh tahun, terjadi di aku juga, maksudnya ya ini masih proses gitu ya healing, itu pasti beda-beda. Dan kayak ya lu kan enak loh itu, nah itu salah ya friend kalau kayak gitu ke orang, no ya friend, no ya, itu balik lagi, kadang kita tuh bisa sembuh pastinya itu dengan diri kita yang udah damai gitu. Karena diri kita sendiri Betul. sih, karena diri kita sendiri udah mau berdamai, udah mau menerima segala kejadian ini. Betul. Pasti semuanya berawal dari diri sendiri. Betul. Yes, Exactly, bukan dari bro. diri orang lain. Bukan dong, kan yang tahu jalan, tahu hati itu hanya diri sendiri. Betul. Bukan orang lain, friend. Yes, exactly. Gitu, ya kan? Ini kan coba kalau misalnya di Ika, di Mea, gimana sih maksudnya proses damainya? Itu kan pasti berbeda ya. Kalau di aku kan kayak gitu ya. Kalau di Ika tuh maksudnya gimana tuh kalau Coba. Justru ya, speaking of ngomong sama diri sendiri, tadi kan kalau dari Vina kayak penyembuhan diri itu sama diri sendiri lah. betul. Nah, kalau di aku nih, justru kebalikannya. Kalau misalnya di aku sendiri itu justru ya, yang menyakiti diri aku sendiri itu justru aku sendiri. Oh my god. Ya, aneh kan? Bisa kayak gitu. Teman-teman yang relate dengan Ika, aceh tangan sekarang juga. Jangan lupa like dulu ya. Iya betul. Share teman share. Sama komen tolong. Biar lebih rame tuh ini sih. Nah lanjut. Jadi gini, kayak kalian atau bahkan penonton nih pernah nggak sih kayak ngerasa misalnya lagi diem atau lagi di kamar sendiri tiba-tiba kepikiran kayak aduh, gue tuh di kerjaan tuh kayak sebenarnya apa ya, kayak gak perform lah, kayak gue kerja tuh atau gue di kuliah tuh kayak stuck aja gitu aja nggak berprogres kayak yang lain gitu. Iya. Nah, si pikiran kayak gitu teh justru yang yang merusak ya, secara merusak diri kita perlahan sendiri gitu. Yes. Gitu. Jadi dari situ tuh aku sadar kayak selain orang lain mungkin ya, ternyata teh hal yang paling dekat yang nyakitin kita tuh bisa jadi diri kita sendiri gitu. Betul. Itu bisa friend. Itu friend. Dan kalau misalnya udah kayak gitu teh, untuk aku pribadi tuh agak sulit. Apalagi kan dari keras sulit banget. Sulit. Di caps lock nggak? caps lock. 72 fontnya. Hafal banget ya. Judul dong. Iya. Sulit karena ya memang melekat di kita kan. Iya, karena diri sendiri ya. Betul. Iya, ngerti. Dan sebenarnya kalau misalnya dari hal tersebut tuh aku belum bisa nemuin solusi pastinya gimana sih kayak menghilangkan hal tersebut, karena aku juga masih belajar ya. Benar. Selain memang bawaan sifatnya seperti itu, aku juga masih belajar. Benar. Jadi kayak aku juga masih butuh Grow ya, masih grow. Betul. Gitu. Karena kan orang juga bilang kayak hidup itu pelajaran yang paling lama kan, Iya dong, paling lama. belajar ya seumur hidup, Betul. lifetime gitu yang lama banget, dan kita nggak bisa nentuin kapan Betul. Kita lulusnya, kita selesainya. Iya. Itu kita Baru selesai selesai. belajar gitu kan. Yes, betul banget. benar sih. Ya tapi dari belajar itu ya satu hal yang aku sadari kayak ya udahlah, nggak apa-apa kalau misalnya memang aku masih kayak gitu, at least aku masih ngejalanin hidup tuh maju gitu. Betul guys. Itu walaupun seperti itu terus ya, walaupun bangun tidur capek, pergi ke kantor, pergi kuliah kayak
lemes gitu, tapi aku masih ngejalanin Tapi itu Tapi kamu berprogres, bisa, betul, tapi kamu friend. bisa loh ngelewatin Iya. itu setiap hari. Iya, dia berprogres, friend. Dia mau ke kantor Betul. walaupun tidak dengan Lemes, semangat. yes, pulangnya Di ke kantor. kampus. Iya, tapi itu kan berprogres tiap Betul. hari itu, guys. Jangan Keren. judging ya sama diri sendiri. Betul. Nah, itu kan mungkin kasusnya di Ika kayak gitu ya. Kayak dengan ternyata gue bergelutnya dengan diri sendiri gitu. Iya. Dengan ini gimana? Diri gue sendiri aja bilang begini Iya. gitu. Kayak gitu kan. Nah, Mm-mm. itu juga sebenarnya tidak salah, friend, karena kan kehidupan dinamika kita berhubungan dengan diri kita sendiri itu kan macam-macam ya. Yes. Yang tadi ku bilang, friend, gitu. Jadi itu sih balik lagi dengan reaksi kita ya, pintar-pintar kita mengolah diri bagaimana ya kan, dan tidak bisa sama. Iya, Ada yang nasi gorengnya suka pakai kecap, ada yang tidak. enggak, ada yang cuma suka asin, ada ada yang suka apa? pakai saus, Iya, ada yang enggak. ada yang cabenya 3, 5, 7. Betul, tergantung selera masing-masing. Betul. Karena itu balik lagi ke diri sendiri. Iya, kan? tergantung lidah. Kalau Betul. yang ini tergantung hati, pikiran, dan tindakan. Betul, exactly. Nah, kalau di Maya kenapa, Me? Kalau aku nih ya, kan kalau tadi kamu dari apa belajarnya dari Kehilangan lah ya. kehilangan, terus kalau Ika kayak apa ya, kayak aku tuh belum bisa kayak yang lain gitu, stuck gitu. Tapi kalau misalnya aku ya selama ini entah ya, entah gimana ceritanya, entah gimana awalnya, tapi aku tuh ngerasa kayak apa ya, kayak akhir-akhir ini kayak capek, tapi secara tidak langsung tuh aku bisa jalanin itu dan kayak ternyata aku bisa ya gitu kan. Ternyata aku bisa loh ngelewatin kerja sambil kuliah selama 2 tahun ini gitu kan. Ternyata agak gitu kan. Cuman kayak aku tuh kayak percaya sama diri sendiri gitu ya, lebih ke ngasih kepercayaan untuk diri sendiri bahwa aku tuh bisa loh ngelewatin ini semua, aku tuh bisa loh apa ya, ngehadapin semua masalah yang akan datang gitu kan. Karena aku yakin kayak setelah masalah ini datang tuh aku makin kuat, aku makin terbiasa lah gitu sama keadaan gitu. Dan aku juga selalu apa ya, selalu menerapkan pada diri aku tuh kalau misalnya aku tuh harus berpikir negatif, Jangan dong. berpikir positif maksudnya, dilarang negatif thinking gitu maksud aku tuh. Karena kayak apa ya, ya itu bisa jadi ngerusak diri kita loh kalau misalnya kita terus-terusan mikirin kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Nah. Kayaknya aku nggak percaya deh kalau misalnya aku bisa ngelamar di sini tuh, kayak nggak boleh gitu. Kita tuh harus percaya aku tuh bisa loh keluar dari pekerjaan sekarang, mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, jauh lebih apa ya, kayak ngebuat aku lebih banyak belajar gitu kan. Nambah ilmu, nambah wawasan. Betul banget, exactly gitu kan. Kayak jadi harus percaya diri gitu. Yes. Kalian tuh harus menanamkan dulu kepercayaan pada diri sendiri. Kalau kalian tuh apa ya, kayak percayalah diri kalian tuh bisa gitu, bisa ngelewatin semuanya yang ada di dunia ini. Karena kan kalau kata yang di atas juga, yang di atas nggak akan mungkin kasih kesulitan Di luar batas kemampuan kemampuan hambanya. Betul, dan pasti ada kemudahan serta apa ya, kayak kebaikan di akhirnya gitu. Sih kalau aku tuh kayak gitu sih. Iya, kan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Itu percayalah, guys. Ini percaya pasti ada. Betul, sumpah ya, demi Allah, ini gua ngomong kayak gitu, maaf banget, tapi ini beneran. Bener, kayak Gue tuh kalau di jalan ya, di jalan kayak pulang kantor, pergi kantor, dan tahu ada hal yang kayak, aduh, mumet, aduh ini gimana? Tau nggak gue nemu apa? Gue selalu nemu stiker dalam kendaraan orang itu yang inna ma'al usri yusra. kayak Selalu, demi Allah, maaf ya sampai ngomong demi, tapi ini selalu, aduh ini Kayak, meeting, aduh itu ini capek, apa, aduh di rumah, aduh gimana. Tapi selalu entah itu di stiker mobil, stiker callback, ya biasanya kan emang masih ada nggak iya, sih? itu maksudnya nggak tahu ya, maksudnya kayak dari Allah ya, kayak tenang friend kali gitu ya, kata Allah gitu kan, ini Kenapin? aku bersamamu gitu iya, kan, betul. Allah bersama Gen Z, betul. Ini dia katanya, itu bener, selalu, ini aku beneran, aku nggak bohong, itu tuh kayak selalu kalau nggak pulang kerja atau nggak pergi kerja, selalu itu kayak gitu dalam hati tuh kayak
bener ya ternyata gitu. Jadi selalu teringat kayak iya Vin, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi kayak selalu itu beneran itu kayak aku nggak pernah ceritainnya ke siapapun, tapi kayak jadi ingat aku punya cerita dan pengalaman ini dalam hidupku. Itu kayak bener-bener kayak apa ya, jadi magic buat aku sih. Itu jadi magic dan penguat aku ya kayak oh iya. Kayak petunjuk dari di atas juga nggak sih? Betul, karena kalau aku ketika pas maksudnya baca itu langsung kayak Vin tenang, Tuhan loh yang maha besar, maksudnya maha esa gitu udah ngomong kayak gitu, tenang kayak gitu. Jadi kayak saat itu oh iya benar gitu, jadi ya udahlah gitu. Kayak tiba-tiba banget nggak ada yang gimana, tiba-tiba mobil sini atau motor dengan stikernya yang gemas itu yang harus di-survival itu kayak sebenarnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kayak correct me if I'm wrong ya guys, tapi itu benar kalau ini Syirah ayat berapa itu yes benar. Tapi emang apa ya, kayak ayat itu tuh membuktikan emang faktanya tuh kayak gitu loh di dunia tuh Allah tuh pasti ngasih kesulitan sama kalian tuh karena dia yakin kalau kamu tuh bisa, kalau kamu tuh bisa ngelewatin itu semua, dan pasti ada kemudahan dan juga ada hadiah lah di akhir gitu, hikmah yang bisa kita ambil gitu. Tapi kalau misalnya kamu tadi kayak di jalan ketemu apa stiker iya bener. Kalau aku tuh pernah ya kayak capek gitu ya, kenapa sih gaji aku segini gitu kan, kenapa sih aku masih stuck di sini. Tiba-tiba ada maaf ya kayak pemulung lewat gitu kan, kayak ya sih aku tuh emang harus bersyukur loh gitu, masih ada loh yang jauh di bawah aku gitu kan. Melihat berkaca gitu. Berkaca gitu kayak kamu tuh segini tuh udah enak loh Me gitu kan. Kayak yang lain tuh masih ada loh yang di bawah kamu, masih ada loh yang kesulitan nyari kerja. Iya benar. Tapi mereka tetap berusaha kayak gitu. Gitu. Jadi mencontoh, termotivasi dari orang-orang yang keadaannya memang berbeda dengan kita. Betul. Gitu. Jadi kita tuh jadi apa ya, kayak ngomong sama diri sendiri pasti kayak oh ternyata kamu tuh lebih enak loh Me dari mereka gitu kan. Ternyata ada loh yang pengen hidup kayak kamu gitu kan, udah bawa motor gitu kan, udah bisa bawa motor, makan di rumah gitu kan. Ada juga yang pisah dari keluarganya, harus ngekos, harus ya gitulah gitu kan. Berarti emang banyak lah petunjuk dari yang di atas tuh, tapi tanpa kita sadari itu tuh bahwa kayak itu tuh apa ya, kayak jalan loh dari yang di atas tuh biar kita tuh mikir gitu. Iya, betul. Mikir sama diri sendiri, bukan dari orang lain loh gitu. Iya, betul. Jadi kayak emang apa ya, suka ada aja tiba-tiba, maksudnya kayak oh iya sih ini kayaknya susah, ini kayaknya ini gitu. Kayak tring ada apa gitu kan, atau nggak lewat FYP nggak sih biasanya? Betul. Sobat relate, ayo ngacung tangan. Itu kayak pasti nggak sih? Tahu dalam hatiku ada ini kah, ada mikrofon yang didengar semuanya. Yes. Iya bener, aku juga pernah sih relate kayak dari FYP, TikTok, IG kayak gitu-gitu. Banyak yang kayak ternyata iya sih bener ya gitu. Dari sebenarnya tidak gini ya guys, sebenarnya tidak kayak apa ya, negatif atau gimana, enggak, cuman kita jadi kayak oh iya ya di luar sana tuh ternyata banyak kehidupan yang tidak kita tahu. Dan keadaannya juga apa ya, maksudnya tuh mereka survive-nya lebih keras dari kita, tapi mereka tidak seperti kita yang kayak apa-apa mengeluh gitu. Nah itu jadi kita bukan melihat negatif seperti apa ya, tapi kayak melihat kondisinya yang berbeda dengan kita, tapi semangatnya luar biasa. Wahid kalau iya. Jadi kayak bikin kita tuh jadi mikir nggak sih, oh ternyata kita tuh harus lebih semangat loh dari mereka aja bisa bertahan selama ini, masa kita enggak. Betul. Dan kalau aku tuh ya misal dengan, karena kan aku lumayan ini ya, dengan diri tuh lumayan sering perangnya, lumayan kayak wah debat pikiran batin bukan sehari-hari saya rasa. Iya. Terus aku menemukanlah suatu kayak masa kayaknya dari pacarku deh, dia bilang kayak kamu tuh nggak bisa untuk mengontrol orang atau respon orang, tapi yang kamu bisa kontrol hanya diri kamu sendiri. Betul. Dan itu kayak awalnya kayak itu nggak masuk, nggak nyampe di aku. Itu pasti apa sih? Iya betul. Denial. Nah, setelah kayak banyaknya hal-hal kayak mau dari kecil sampai besar, itu kayak oh mungkin maksud dia tuh kayak gini kali ya, kayak memang betul. Jadi misalnya kayak antara aku sama Ika atau antara aku sama Mea, Ika gimana, Mea gimana, itu nggak bisa aku kontrol. Betul. Kayak bisa. Ika mau ngomong apa ke aku nggak bisa aku kontrol, kayak lo nggak bisa ngomong kayak gitu dong, kan
nggak bisa. Maksudnya mungkin ada aja beberapa orang yang kayak gitu, tapi kan maksudnya tidak selalu kita bisa kayak gitu, ya nggak sih gitu kan. Misal ke Mama lu tuh tingkahnya jangan kayak gitu dong sama gue, kan itu juga nggak bisa ya gitu. Tapi ketika pacarku bilang kayak kamu tuh nggak bisa mengontrol itu semua yang di luar itu tuh, bahkan orang-orang terdekat kamu tuh nggak bisa, yang bisa kamu kontrol hanya respon gitu. Jadi saat itu aku kayak bener, oh iya ya, mau dunia kayak gimana mau gue juga, gue nggak bisa nggak bisa kah gitu, bisa kan merubah mengendalikan angin, air, udara dan api kan enggak ya. Jadi kayak saat itu oh iya ya, gue cuman bisa merubah respon gue. Misal kayak kok Mea berlaku kayak gitu ya sama gue gitu, gue cuman bisa respon jadi kayak oh iya sih, ya udahlah, ngapain juga dipusingin Mea kayak gitu ya. Toh kalaupun misalnya gue nya ada salah, ya wajar nggak sih Mea bereaksi seperti itu. Dan ya udah gitu, dengan manusia mah pasti selalu kan ada kok gini kok gitu, ada gitu. Apa ya, kayak nggak sesuai Iya, kan ya kan, nggak sih Kak? Betul. Dan itu tuh jadi dan mindset itu tuh terjadi power yang paling besar buat kita survive di sini nggak sih? Benar. Kayak terus aku juga pernah baca buku kayak gini. Jadi aku lupa buku apa ya. Aku lupa deh, aku baca buku apa, aku lupa. Nah, pokoknya tuh kalimatnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian, inti kalimatnya, kalau misalnya kalian nggak sayang dengan diri sendiri, semesta tuh akan berlaku tidak akan memberikan hal-hal yang baik ke dalam diri kalian. Tapi kalau kalian sayang dengan diri sendiri, semesta tuh akan memberikan hal-hal baik, cinta, kasih, hangat, dan lain-lain itu ke kalian karena kalian sudah sayang, sudah menghargai. Dari situ, dari kalimat itu gue ketampar banget kayak, oh mungkin kayak gue ketemu orang yang kadang masih sorry banget gitu ya. Nah itu kayak karena mungkin gue belum menghargai kali ya, gue belum terlalu sayang kali ya sama diri gue sendiri. Jadi gue masih diketemuin sama orang yang kayak gitu, biar gue belajar bahwa gue nggak, jangan kayak gitu. Satu. Kedua, udahlah, nggak usah dipikirin, hiraukan saja kayak gitu. Jadi kayak oh iya sih benar gitu, kalau nggak sayang sama diri sendiri juga, kalau ini ya maksudnya bukan pikiran buruk ya, maksudnya ya makanya tadi afirmasinya harus positif. Iya, betul. Harus positif. Betul. Yang hal-hal negatifnya menjauh dari kita. Betul. Gitu. Catat ayah bawa notes-nya sekarang juga ya. Jangan lupa pulpennya. Iya, gitu. Jadi saat itu juga aku berpikir kayak, oh iya ya, kita nggak bisa gitu dengar orang lain atau apa segala macam, atau kita mengkontrol semua hal yang kita pengen gitu. Karena kan yang menemani diri kita sesuai umur hidup kita adalah kita sendiri. Betul. Coba kayak pasangan kita belum tentu seumur hidupnya sama. Misalnya sama Allah dikasih kita umurnya 63 tahun, belum tentu pasangan kita juga 63. Bisa jadi 62, 61 atau lebih cepat atau lebih lama. Betul. Kan yang bisa membersamai diri kita selamanya seumur hidup kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi kayak oh ya sih, mulailah aku juga memperbaiki hubunganku dengan diriku sendiri. Karena awalnya juga selalu kayak gitu kan, selalu kayak enggak Vin, enggak kayak gini, tapi enggak Vin. Jadi kayak ada dua orang, apa tiga aku sebetulnya. Aduh, kamu tuh bisa, enggak, kamu nggak bisa, bisa. Kayak ada Mea 1, Mea 2 kan. Iya, aku yang Mea 3 gitu. Jadi di tengah. Iya, yang 3. Jadi kayak nah itu perbaikilah mulai dari situ. Jadi kayak karena memang aku saat itu baca buku apa dari mana ya? Pokoknya benar kalimatnya kayak tidak ada yang bisa membersamai kita seumur hidup kita selain kita sendiri gitu. Itu memang sendiri. Relationship dengan diri sendiri itu harus dijaga. Semua sih ya, dengan siapapun. Mulai dari diri sendiri dulu, gitu. Ya, tapi bukan yang jadinya egois dan kayak insudanisei kumaha aing mah. Jangan kayak gitu. Iya, tetap menghargai opini orang, pendapat orang, reaksi orang, respon orang juga. Gitu. Cukup kita hargai aja, karena kan orang beda-beda ya. Hidup, tumbuh, kembang beda-beda. Susu aku waktu kecil bebelak, pediasur misal. Anda apa grow. Iya, gitu. Iya, apa ya? Beda-beda kan. Ini agak merek ya, maaf gitu. Ini kan itu kalau mau endorse boleh ya, itu dia. Kan maksudnya itu ya, karena kan beda-beda ya, jadi outputnya pun beda-beda. Betul banget, tumbuh kembang anak juga beda-beda gitu ya, makanya gedenya juga beda-beda. Benar, jadi kayak nggak ada yang bisa sama, maksudnya kayak
mau disamain dengan gimana gitu. Nggak akan pernah bisa, friend. Susah. Jadi harus mulai dari diri sendiri dulu. Cintai dulu diri kalian sebelum mencintai orang lain. Itu dia. Biar mendapatkan yang apa ya, kayak setara lah sama yang kalian inginkan gitu. Dan coba ikhlas sama yang udah terjadi. Itu diterima baik-baik, kayak percayalah kalau misalnya kalian menerima yang misalnya yang pahit-pahitnya tuh, bahwa nanti tuh bakal dikasih loh sama yang di atas tuh yang manis-manisnya. Iya, betul. Dan omongan dari temanku kayak gini, kan kita suka kayak nggak percaya diri, takut misalnya. Omongan temanku kayak gini, selagi lo masih dikasih nafas, lo masih bisa. Nah, itu sama kayak berarti gue kalau hari ini masih dikasih nafas ya berarti gue bisa melewati ini semua. Iya. Terus teman aku juga ngomong kayak gini, baik buruknya yang kamu terima sekarang memang udah buat kamu, bukan karena orang lain terus jadi buat kamu, enggak gitu. Karena itu emang porsinya emang segitu. Kayak misalnya porsi kamu 150 sedih, 50 senang, ya udah itu gitu. Walaupun kamu malah ngerasa kayak kok gue ngerasanya ini sedih banget, tapi ternyata kalau setelah dipikirnya lebih tenang, kita zoom out lebih jauh lagi, kita lihatnya lebih jauh lah gitu. Ternyata ada loh senangnya, nggak cuman sedihnya aja yang kita terima. Gitu kayak ternyata imbangnya, sedihku segini, senangku segini. Ternyata gitu. emang porsi dari yang di atasnya seimbang. Betul banget ya sih. Dan kalau misalnya diinget-inget juga, kita udah punya pengalaman ya let's say yang buruk nih, toh kita juga sekarang udah bisa ngelewatin itu gitu. Betul. Dan pasti kalau misalnya terjadi lagi pun ya pasti kita bisa kayak ya udah bisa gitu, udah pernah. Ini bener banget. Underline tolong. Yes. Itu karena masih bisa gitu. Betul. Ini masih dikasih nafas, masih bisa, friend. Allah bersama Gen Z. Betul. Allah bersama Gen Z gitu. Jadi kayak memang kalau chill pasti susah ya. Terlebih kayak ngomongin masa depan, terlebih ngomongin maksudnya long term itu pasti susah ya, kayak gue nggak bisa chill. Bahkan waktu itu aku pernah nemu satu konten yang kalimatnya tuh hal-hal yang di luar kontrol kita sudah kita tidak bisa kendalikan, jadi pasrahkan saja kayak gitu. Tapi ada lagi yang komen kayak gini, jadi kayak ternyata orang juga ada juga cara pikir kayak gini, dan itu nggak salah ya. Orang itu komen kayak gini, justru yang nggak bisa kita kontrol harus kita pikirkan. Nah, itu mungkin ada juga ya orang dengan berpikir seperti itu. Tapi kalau di aku pribadi, aku setuju dengan kalimat hal-hal yang di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, ya sudah kita pasrahkan saja. Karena aku percaya pasti ada jalannya gitu. Betul. Pasti dari mana aja gitu jalannya mah gitu guys ya gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu, mungkin ada penganut yang ya itu justru karena nggak bisa kita kontrol, harus kita pikirkan. Beda-beda ya itu beda-beda gitu kan, maksudnya ya aku juga menghargai dengan cara pikirnya sendiri seperti itu ya. Jadi itu tidak salah juga sih. Nah itulah guys, jadi kan karena beda-beda itu makanya kayak kalau bahas sekarang kan cari suara lo, kalau ini cari solusi lo. Itulah kurang lebih gitu. Jadi kayak nggak bisa sih disamain. Makanya menurutku ya setelah ada beberapa hal kejadian yang nggak enak, itu tuh satu yang terjadi di aku, hubungan kalian sama diri kalian sendiri baik nggak gitu. Karena itu menentukan cara kalian mengambil keputusan. Betul. Itu. Terus udah kayak gitu, kalian mengaccept diri kalian, menerima diri kalian tuh gimana gitu. Kayak kadang ada yang denial kayak gini, maksudnya gimana ya, ada yang denial dengan contoh kasus kayak, tapi ternyata gue tuh jahat ya, ternyata gue tuh udah kayak gini sama dia, sekarang kan udah terjadi, udah jahat, ya udah, jadi ya udah saat itu dia yang kemarin lo emang jahat karena lo nggak tahu, karena lo ini itu segala macam sampai lo tuh akhirnya berlaku seperti itu. Tapi kan lo tahu akhirnya lo jadi yang lo bilang lo jahat, lo ini apa segala macam, ya lo berubah untuk nggak kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi terimalah diri kalian sendiri, jadi jangan judging juga sama diri sendiri. Jadi betul, itu sih maksudnya kalau sama diri sendiri juga itu kan harus apa ya, partner kali ya. Harus ini kayak ya udahlah gitu, ayo hadapi lah kayak gitu. Itu sih, jadi banyak ya setelah hal-hal buruk tuh
Jadi muncullah hubungan, memperbaiki diri sendiri, muncullah cara pikirnya yang harus dirubah lagi gitu. Jadi sebenarnya juga akan bener tadi yang Ika bilang, belajar seumur hidup ya. Belajar seumur hidup itu. Jadi kalau lagi ada yang sekarang sedih, tenang aja, semua sedih itu pasti selesai. Kalau ada yang senang, alhamdulillah, disyukuri, dibagi bahagianya kayak gitu. Disyukuri itu harus. Iya, karena tidak ada yang selamanya ya. Umur tidak selamanya, hujan tidak selamanya, kerja tidak selamanya, Panas tidak selamanya. panas tidak selamanya. Sedih Semua tidak ada yang selamanya. Ada waktunya. Iya, kalau selamanya panas ini kita jadi apa? Jadi ikan asin. Asin, betul. Kalau Kita dingin, dijemur. iya. Kalau dingin terus Kita kita jadi jadi apa? burung Jadi nugget. Jadi kayak tidak ada yang selamanya, friend. Yes, gitu. Jadi tolong cintai diri kalian sendiri biar enggak apa ya? Ya cintai. biar ini sih, biar klik aja ngejalanin hidupnya, ngejalanin hari-harinya, biar dapat afirmasinya juga yang positif, bukan yang negatif-negatif. Karena kerasa kalau orang yang positive vibes dan yang negative vibes tuh Kelihatan kerasa beda gitu. auranya. Terus ya, terus kayak selain aura, ini juga apa ya, hawa kerasa gitu. Ya, hawa yang di sini mah kayaknya hawa-hawa baik ya. Iya, hawa nafsu. Gitu. Teman-teman. Jadi kalian harus tetap ingat, percaya saja dengan diri sendiri, itu paling penting, teman. Itu paling penting, percaya diri sendiri, percaya pada Tuhan. Udah sih peganganku itu ya. Iya. Tuhan dan diri sendiri. Betul. Karena belum tentu pegangan sama orang lain kita dibawa juga gitu Siapa kan. tahu pegangan ambruk. Pegangan sini melengsoy. Pegangan tangan yang depan kayak aduh, beleyo. ketinggalan. Iya, atau apalah itu segala macam gitu. Jadi kayak betul. itu pegangan kita, Tuhan dan diri sendiri. Itu sih, friend. Oke. Kayaknya juga sudah ya. cukup bercakap-cakap ya kita itu. Iya, pinya udah. Iya, bisa. Sama kayak kemarin. Betul, ya, bisa. bawang. Iya, bisa mencerna yang maksudnya hal yang kita terjadi dari Ika, dari aku, dari Mea itu. Betul. Itu jadikan apa ya, oh ternyata di luar sana ada yang dengan perjalanan yang sendiri ini. Nah, coba kalian boleh tulis atau cerita di kolom komentar kayak aku pernah sih kayak gini, aku kayak gini, dan akhir-akhir ini itu aku mau banget membaca itu karena itu juga seru ya. Jadi kayak ternyata orang lain kayak versi orang lain kayak gini. Itu boleh banget ya, Twenis. Jangan lupa untuk komen-komen di bawah, dan kita akan membaca cerita-cerita. Mungkin di segmen lain kita akan bahas cerita soal relationship dengan keluarga. Nah, jadi itu dia. Jangan lupa kalian tonton di episode yang itu karena kita udah spill di video ini sekarang ini. Jadi yang udah tahu nanti episode setelah ini apa, nah itu temanya tentang keluarga. Nanti kan kayak misalnya apa nih maksudnya Twenis cerita apa soal keluarga, jangan lupa ditonton, di subscribe dan di share. Betul. Jangan lupa teman-teman ya. Nah kita selalu pengen tahu kehidupan update 20 tahunan ini apa sih di dunia yang fana ini. Betul. Terima kasih ya semuanya. Dah Twenis. Bye. See you.